Pernah nggak sih kamu ngerasa kurang berharga cuman karena postinganmu nggak dapet like sebanyak biasanya? Atau kamu ngerasa gagal cuma karena nggak dapet validasi dari orang lain? Padahal kamu udah ngelakuin hal yang menurutmu penting? Hari ini kita bakal bahas satu hal penting yang bisa bantu kamu bebas dari kecanduan validasi. Bahwa kebahagiaan sejati itu datang dari tindakan, bukan dari likes. Dan ini bukan cuma teori, ini cara hidup yang udah terbukti ribuan tahun. Salah satunya dari filosofi Stoik. Dalam beberapa tahun terakhir, aku sering ngobrol sama anak-anak muda yang ngerasa nggak cukup. Ada yang minder karena fitnya nggak estetik, ada yang merasa gagal karena nggak viral-viral juga. Padahal mereka punya potensi besar. Dan tahu nggak, ini bukan salah kamu sepenuhnya. Media sosial memang didesain buat bikin kamu terpancing, merasa bahwa validasi itu segalanya. Kita udah terbiasa ngejar pengakuan, bukan proses. Kita lebih fokus dilihat baik daripada jadi baik. Tapi, di mana letak nilai diri kita sebenarnya? Nah, disinilah masalahnya. Kita kebanyakan hidup dengan parameter luar. Berapa banyak followers, siapa yang ngasih komentar, siapa yang notice kita. Padahal nilai diri itu harusnya datang dari dalam, dari apa yang kita pilih untuk lakukan, bukan dari apa yang orang katakan tentang kita. Seneca, salah satu filsuf Stoik pernah bilang, kebahagiaan adalah ketika apa yang kamu pikirkan, katakan, dan lakukan berada dalam harmoni. Jadi bukan soal orang lain setuju atau tidak, tapi tentang kamu. Apakah kamu hidup sesuai prinsipmu sendiri? Kalau kamu bantu temanmu, tapi nggak ada yang lihat, itu tetap mulia. Kalau kamu kerja keras, tapi nggak dipuji, itu tetap berharga. Karena yang penting bukan reaksinya, tapi tindakannya. Sekarang kita masuk ke pendekatan stoik. Filosofi ini udah ada sejak 2000 tahun lalu. Tapi anehnya, masih relevan banget buat generasi kita hari ini. Salah satu pilar stoik yang penting banget adalah dikotomi kendali. Artinya, kita harus bedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti pikiran, tindakan, dan sikap kita. Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti opini orang, hasil akhir, dan tentu saja likes. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang juga filsuf Stoik, pernah menulis dalam jurnal pribadinya, cukuplah kamu menjadi baik, jangan berharap orang lain akan mengerti atau mengakui. Dalam Stoicism, nilai diri tidak datang dari reaksi orang lain. Nilai diri datang dari apakah kamu bertindak dengan kebajikan, yaitu kearifan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Artinya, kalau kamu tetap jujur walau godaan curang besar, kamu menang. Kalau kamu bantu orang walau nggak ada yang tahu, kamu menang. Kalau kamu sabar ketika semua orang marah, kamu menang. Semua kemenangan sejati itu internal. Bukan viral, bukan aplaus, tapi kedamaian batin. Coba kita lihat dua orang. Yang satu adalah influencer terkenal. Hidupnya terlihat sempurna. Tapi diam-diam, dia cemas, depresi, karena takut kehilangan perhatian. Yang satunya lagi adalah guru honorer di desa. Gajinya kecil, tapi dia bangun pagi, ngajar anak-anak, sabar dan penuh kasih. Pertanyaannya, siapa yang lebih berharga? Dalam pandangan Stoik jawabannya jelas, yang hidup selaras dengan kebajikan. Karena kehidupan itu bukan pertunjukan, tapi perjuangan karakter. Contoh lain, kamu posting karya desain atau tulisanmu. Dapat like sedikit. Apakah itu berarti jelek? Enggak. Kalau kamu tahu kamu udah total, udah jujur, udah berkembang, itu udah cukup. Kamu dinilai bukan dari reaksi, tapi dari niat dan usaha. Dan jangan lupakan satu hal ini. Likes adalah metrik instan. Karakter adalah warisan seumur hidup. Kalau kamu tiap hari melatih keberanian, kejujuran, dan konsistensi, hasilnya bisa kamu bawa kemanapun. Likes bisa hilang hari ini, akun bisa kena hack, tapi karakter nempel seumur hidup. Oke, sekarang gimana cara melatih prinsip ini biar nggak cuma jadi teori? Berikut 3 latihan sederhana gaya stoik yang bisa kamu lakukan tiap hari. Satu, jurnal pagi dan malam 2-3 menit saja. Tulis ini tiap pagi. Apa yang akan aku lakukan hari ini yang bernilai, walau tidak ada yang tahu? Dan malam, apakah aku bertindak sesuai nilai hari ini? 2. Negative visualization, latihan kehilangan. Bayangkan,
Gimana kalau nggak ada yang like postinganmu? Gimana kalau semua validasi sosial hilang? Tujuannya bukan untuk menakuti, tapi untuk membebaskan. Supaya kamu sadar, kamu tetap berharga, bahkan tanpa semua itu. 3. Refleksi diri harian. Apakah aku bertindak sesuai nilai? Setiap malam tanya diri sendiri. Apakah aku bertindak karena ingin dilihat baik, atau karena aku ingin jadi baik? Dunia hari ini penuh kebisingan. Kita dicekoki pencapaian orang lain dan standar yang tak kita buat sendiri. Tapi Stoik mengajarkan kebahagiaan bukan di layar, tapi di tindakan nyata. Bukan di likes, tapi di karakter. Jadilah baik meski tak terlihat. Jujur walau tak dipuji. Berkarya walau tak viral. Nilai sejati datang dari diri sendiri, bukan validasi eksternal. Kalau kamu suka konten ini, klik like dan subscribe. Tapi yang lebih penting, ambil satu tindakan hari ini yang mencerminkan nilaimu. Meskipun tak ada satupun orang yang melihat.